Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Para siswa atau peserta didik jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran kelas 10, apa kabar semuanya? Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pasar yang merupakan bagian dari materi mata pelajaran marketing pada KD 3.1. Pada materi sebelumnya, saya sudah membahas tentang konsep dasar pemasaran. Pada hari ini atau pada video ini kita akan mengupas atau akan membahas tentang pasar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah untuk pengetahuan, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Kemudian untuk keterampilannya, kalian mampu melakukan klasifikasi pasar, membuat laporan hasil klasifikasi pasar. Untuk tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian pasar, kemudian menjelaskan fungsi dan peranan pasar, dan menguraikan jenis-jenis pasar. Kita akan mulai untuk materi kita, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian pasar. Banyak sekali pengertian pasar yang disampaikan atau ditulis oleh para ahli, diantaranya adalah menurut William T. Stanton, kemudian ada Wikipedia, ada juga menurut Kotler, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang secara umum, saya bisa menyampaikan bahwa pasar adalah tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Kemudian, pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran. Dengan demikian, sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Contoh untuk pemasaran pada saat sekarang ya, pasar pada saat sekarang nggak ada tempatnya, kita melakukan transaksinya melalui online. Nah, apakah ada tempatnya? Ya, tempatnya HP itu. Baiklah, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang fungsi pasar. Fungsi yang pertama adalah pembentukan nilai. Pasar berfungsi untuk pembentukan harga atau nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Harga atau nilai ini merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pendistribusian. Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik. Kemudian untuk promosi, pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan produk-produknya kepada konsumen. Karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang, meskipun tidak diundang. Kemudian, penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar juga banyak terdapat pihak lain yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti tukang sapu, ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, fungsi pasar sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Kemudian, fungsi pasar menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Tabungan dan investasi tersebut akan berinteraksi di pasar. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan ialah pasar modal. Investor akan mencari pihak-pihak yang mempunyai tabungan untuk keperluan investasinya, serta penabung untuk mencari pihak yang membutuhkan modal. Kedua belah pihak tersebut dapat bertemu di pasar. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang peranan pasar. Peranan pasar terbagi menjadi peranan pasar bagi produsen, bagi konsumen, dan bagi pemerintah.
Untuk peranan pasar bagi produsen adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Kemudian, peranan pasar bagi konsumen adalah mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian bagi pemerintah adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan. Kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pasar. Untuk jenis-jenis pasar, ini banyak sekali dan dapat saya jabarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis pasar menurut bentuk kegiatannya yang terbagi menjadi pasar nyata dan abstrak. Untuk pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Kemudian untuk pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contohnya dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Kemudian untuk jenis pasar menurut cara transaksinya terbagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian untuk pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya dari pasar modern adalah seperti plaza, mall, dan tempat-tempat lainnya. Dan kalian tentu sering kan mengunjunginya. Kita lanjutkan untuk jenis pasar menurut jenis barangnya, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, untuk pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi, contohnya tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Lalu bagaimanakah untuk jenis-jenis pasar menurut waktunya? Ada pasar harian, yaitu tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap hari. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai macam jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kemudian kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi. Kemudian ada juga yang disebut dengan pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih seperti di pedesaan. Pasar misalkan kadang menggunakan pasaran orang Jawa pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwonan, dan lain sebagainya yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali atau hari Selasa, pasar Selasaan, pasar Rabonan, pasar mingguan. Kemudian kita lanjutkan pasar bulanan. Pasar bulanan ialah pasar yang dilakukan setiap sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Biasanya terdapat para pembeli di pasar tersebut yang membeli barang-barang tertentu kemudian dijual kembali. Contoh pasar bulanan adalah pasar hewan. Jadi sebulan sekali para penjual hewan saling bertemu yang disebut dengan pasar hewan untuk menjual piaraan-piaraannya atau barang dagang atau hewan piaraannya. Kemudian pasar tahunan. Pasar tahunan ialah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk. Contoh pasar tahunan misalkan pameran pembangunan, Pekan Raya Jakarta, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pasar temporer atau jenis pasar berikutnya yaitu pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contohnya adalah dari pasar temporer adalah bazar. Untuk jenis pasar berikutnya yaitu menurut keleluasaan distribusi. Yang pertama adalah pasar daerah. Pasar daerah adalah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu daerah. Kemudian pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu kota. Kemudian untuk pasar nasional. Pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara, tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri. Kemudian untuk pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contohnya pasar kopi di Santos, Brasil. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi pasar. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya yaitu tentang struktur pasar masih dalam KD 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.